Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Akhtar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. DPR RI berharap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tegas tangani kejahatan lingkungan dan sumber daya alam serta menerapkan hukum yang adil. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Nasir Jamil mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan sumber daya alam di Indonesia seperti penambangan liar, pengeboran, dan penebangan hutan yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga menyebabkan kerugian negara. Hal ini juga menjadi dilema karena faktor kemiskinan seringkali membuat masyarakat bekerja pada tambang ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nasir menyebut masalah ini semakin sulit diselesaikan karena ada oknum-oknum besar yang melindungi kegiatan ilegal ini. Ia berharap pemerintahan yang baru lebih tegas dalam menangani kejahatan lingkungan dan sumber daya alam serta menerapkan hukum yang adil. Bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata berdampak terhadap lingkungan hidup kita. Nah karena itu kalau kita mau jujur juga sebenarnya korupsi di sektor sumber daya alam itu juga sangat besar. Karena pemainnya juga besar-besar, ya. Karena pemainnya besar-besar sehingga dalam tanda kutip mereka berusaha untuk mempengaruhi oknum-oknum yang melindungi mereka. Yang seharusnya bukan melindungi, justru oknum-oknum tadi itu diharapkan bisa mencegah, bahkan memberantas. Tapi ini adalah potret, masih buramnya penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan dan sumber daya alam kita. Jadi sekali lagi kita berharap pemerintahan yang baru ini bisa lebih fokus untuk menjaga lingkungan kita, menyelamatkan sumber daya alam kita, tidak dikorupsi. Komisi 3 DPR RI berencana membentuk panja penegakan hukum sumber daya alam untuk menangani permasalahan ini secara serius. Nasir Jamil berharap para pemangku kebijakan menunjukkan integritas tinggi dalam memberantas kejahatan lingkungan dan korupsi di sektor sumber daya alam. Dari Sumatera Selatan, Akbar Prayoga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI soroti penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung yang belum mencapai dengan target akibat akses transportasi menuju stasiun yang belum optimal. Komisi 5 DPR RI meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang baru saja beroperasi. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi 5 DPR Daniel Mutakin Safiuddin mengungkapkan masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki agar kereta cepat ini dapat beroperasi sesuai target yang diharapkan. Salah satu masalah yang disoroti adalah jumlah penumpang kereta cepat yang belum mencapai target akibat akses transportasi menuju stasiun yang belum optimal sehingga menyulitkan calon penumpang. Komisi 5 DPR mendorong adanya konektivitas ke jalan tol untuk memudahkan aksesibilitas calon penumpang. Menurut Bapak? Ya, memang ada beberapa hal yang harus diperbaiki, secara teknis yang harus diperbaiki. Ketika bicara target penumpang yang kita masih belum memenuhi target. Karena memang kalau kita lihat ada kendala ketika dari penumpang akses masuk ke wilayah stasiun ini masih belum maksimal. Makanya seharusnya tadi memang pada konspek ini ada juga dari pihak Kementerian PU maupun dari BPJT, akses tolnya juga bisa dipermudah, bisa dibuka. Ini juga untuk memaksimalkan penumpang yang akan menggunakan moda transportasi kereta cepat. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konspek ini semua pihak bisa saling mendukung karena ini merupakan proyek strategis nasional dan harus kita sukseskan bersama. Keberadaan kereta cepat diharapkan benar-benar mampu mengurangi kemacetan lalu lintas Jakarta-Bandung dan mengurangi polusi dari kendaraan. Dari Jawa Barat, Domingus Titiheru, TVR Parlemen, melaporkan. Rencana pemutihan utang petani dan nelayan disambut baik DPR RI. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow. Saya dari fraksi Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi.
Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam. Khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa. Let's dance together. Get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. DPR RI sambut baik rencana pemutihan utang petani dan nelayan oleh pemerintah, namun harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Menanggapi rencana pemerintah menghapus utang petani, nelayan, serta pelaku UMKM lainnya, anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mendukung kebijakan tersebut guna menyelamatkan petani dan nelayan dari kredit macet. Daniel Johan menyambut baik rencana pemutihan utang petani dan nelayan, namun kebijakan tersebut harus dikoordinasikan para pemangku kepentingan. Ia menekankan pemutihan utang petani dan nelayan harus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Daniel juga berharap kebijakan pemutihan utang petani dan nelayan dapat diikuti dengan kemudahan akses kredit bagi petani dan nelayan sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Ini menjadi terobosan dari pemerintahan Pak Prabowo karena ini akan membantu menyelamatkan banyak petani dan nelayan. Tinggal memang harus dikoordinasikan dengan Komisi 11, dengan pihak-pihak terkait, Bank Indonesia, mungkin LPS ya, dengan Himbara. Yang paling utama adalah jangan sampai kebijakan ini ada penyalahgunaan. Artinya ini harus benar-benar full yang diberikan keringanan atau penghapusan pemutihan adalah memang para petani dan nelayan kecil ya. Bukan non petani, bukan non nelayan dan bukan non masyarakat kecil ya. Baru-baru ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerbitkan peraturan penghapusan piutang macet bagi pelaku UMKM, diantaranya sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta beberapa sektor lain melalui peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024. Tim Liputan TVR Parlemen laporkan. DPR RI apresiasi dukungan upaya pemerintah menyelamatkan PT Sritex dan juga diharapkan tetap berhati-hati karena perusahaan tersebut bukan BUMN. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan 4 kementerian untuk menyelamatkan perusahaan tekstil PT Sritex karena industri tekstil merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah konkret penyelamatan PT Sritex dengan tidak membebani APBN. Fernando Ganinduto mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah yang ingin menyelamatkan PT Sritex, namun perlu mengedepankan kehati-hatian, mengingat industri tekstil tersebut bukan bagian dari BUMN. Di sisi lain, penyelamatan PT Sritex berdampak pada puluhan ribu karyawan yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sritex ini harus diselamatkan. Minimal adalah tidak ada PHK. Ya kan? Jadi padahal Sritex ini kan utangnya udah terbelit puluhan triliun, Mas. Jadi ini sangat besar sekali, dan salah satu diantaranya adalah Bank BNI dan ada beberapa bank yang lain yang memberikan hutang kepada Sritex. Jadi saya juga berharap bahwa solusi untuk Sritex ini tidak membebankan APBN, karena APBN kita, karena bukan kewajiban kami untuk membebankan APBN kepada Sritex. Jadi BUMN juga harus mengolah gimana caranya untuk menyelamatkan Sritex ini. Mungkin
mungkin dengan cara merekrut karyawannya atau yang lain gitu. 4 kementerian yang ditugaskan Presiden Prabowo dalam penyelamatan PT Sritex adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian BUMN. Pemerintah juga tidak memberikan batas waktu terkait pemberian izin ekspor-impor bagi PT Sritex. Langkah ini merupakan upaya lain pemerintah dalam mendukung kelangsungan operasional PT Sritex. Rifki dan Teddy, TVR Parlemen, laporkan. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mendorong Biro Pemerintahan Parlemen Setjen DPR RI untuk ikut tingkatkan perkembangan teknologi yang ada dalam mendukung kinerja Biro Pemerintahan Parlemen. Biro Pemberitaan Parlemen sebagai salah satu unit kerja Setjen DPR RI yang mempublikasikan tugas dan fungsi serta kinerja DPR RI di dalam maupun di luar lingkungan gedung parlemen. Atas kinerja selama ini, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad memberikan apresiasi. Cucun Ahmad menilai kinerja Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI sudah sangat baik dalam menyampaikan dan mempublikasikan informasi dalam berbagai bentuk dan saluran atau kanal terkait tugas dan fungsi serta kinerja alat kelengkapan Dewan maupun anggota DPR RI kepada masyarakat luas, seperti melalui media sosial, media cetak, serta melalui TV dan radio parlemen. Bagaimana selama ini dapurnya DPR yang bisa menyampaikan ke publik terkait hal-hal yang digodok, dibahas, kemudian juga menjadi rancangan pekerjaan yang harus dilakukan oleh rumah legislatif ini sudah tertata bagus ya. Ini bisa bertahap, bisa terselesaikan. Platform-platform digital, platform-platform media sosial sudah mulai bagus sekarang ini. Kita juga apresiasi kinerja semua dari Biro Pemberitaan baik di media sosialnya, di TV parlemennya. Ini sudah bisa mempublish apa yang menjadi pemikiran-pemikiran teman-teman para wakil rakyat di gedung Senayan ini. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad mendorong Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI mengikuti dan meningkatkan perkembangan teknologi yang ada dalam mendukung kinerja Biro. Kendala peralatan maupun SDM di Biro Pemberitaan Parlemen harus selalu dibenahi secara bertahap, termasuk dukungan anggaran. Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi tanda tangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada para pelaku usaha kecil, petani, dan juga nelayan. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. Udah berubah Pak, saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1, ada formasinya di SMA. Bahwa Desember, dia tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Ada honorer siluman, ada honorer pejuang. Nah, ini honorer siluman ini juga honorer banyak siluman sekali. Itu Kembali bersama kami di TVR 09. Sambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI menegaskan kebijakan ini perlu diformulasikan dengan baik mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan juga evaluasi. Sehingga pelaksanaan berjalan maksimal dan juga berdampak positif bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah serta petani dan juga nelayan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bertempat di Istana Negara, secara resmi Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah di 3 bidang, yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode busana, kuliner, dan industri kreatif. Dengan disahkannya peraturan presiden ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan agar dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, penghapusan piutang diberikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan nasabah himpunan bank milik negara. Dengan ketentuan, terkena beberapa permasalahan seperti bencana alam gempa bumi, terdampak COVID-19, hingga tidak memiliki kemampuan bayar. Menyambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM, anggota Komisi 11 DPR RI Fati menegaskan, kebijakan ini perlu diformulasikan dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan maksimal dan berdampak positif bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta petani dan nelayan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kita akan awasi, kita akan susun, mulai dari penyusunan, kemudian kita akan awasi, kemudian juga pada pelaksanaannya tetap akan kita evaluasi sehingga target-target kerjanya itu akan tercapai sesuai dengan perencanaan. Yang penting adalah harus jelas dasar aturannya dulu. Sehingga nanti ketika dilakukan penghapusan ataupun pemutihan ini tidak memberikan masalah baru bagi perbankan. Tentu bagi perbankan sebetulnya pinjaman-pinjaman yang bermasalah itu juga sebagian besar ada yang di cover oleh asuransi. Sehingga adanya program pemutihan ini otomatis akan mengurangi beban administrasi dari perbankan. Jadi intinya peraturannya memang harus kita persiapkan dengan baik. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong kementerian terkait segera melaksanakan instruksi presiden tersebut dan menetapkan regulasi pelaksanaan kebijakan ini. Herman Hairon berharap pelaksanaan kebijakan ini mampu menjadi momentum bagi petani, nelayan, dan UMKM untuk bangkit dan mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Karena ini sudah instruksinya presiden. Dan ini sudah disambut baik oleh para nelayan, petani, dan pelaku UMKM skala mikro bahwa ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk bangkit kembali. Karena apa? Dengan mereka masih terikat hutang di bank-bank umum, bahkan di bank-bank himbara, ini juga menjadikan status mereka red line, BI checking. Jadi nggak bisa lagi untuk permodalan minjam kepada bank-bank lain. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menekankan, selain berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar terlaksana tepat sasaran. Mulai dari melakukan verifikasi untuk mendapatkan data valid pihak-pihak yang berhak menerima pemutihan hutang. Ini menjadi terobosan dari pemerintahan Pak Prabowo karena ini akan membantu menyelamatkan banyak petani dan nelayan. Tinggal memang harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, Bank Indonesia, mungkin LPS ya, dengan Himbara. Yang paling utama adalah jangan sampai kebijakan ini ada penyalahgunaan. Kita berharap akses para petani dan nelayan terhadap kredit lunak itu bisa semakin
berjalan dengan baik dan bisa menggerakkan perekonomian nasional. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tentunya sudah tidak asing lagi dengan senyawa BPA yang merupakan campuran bahan kimia pada plastik polikarbonat air minum dalam kemasan yang sangat populer di Indonesia. Kandungan BPA diketahui dapat berimigrasi ke makanan atau minuman yang dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Seperti apa dan bagaimana cara melindungi diri dari bahaya BPA ini, pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. Maunya dua-duanya kelar nih. Yes. Prosedural dari honorer jadi P3K. Baru habis itu kita akan paksa yang prosedural ini masuk ke yang substansial. Udah berubah, Pak. Saya tadi kerja ini sekarang pindah ke sini. Iya. Pak, saya S1. Ada formasinya di SMA. Bahwa Desember, dia tadi bilang 2024 penataan honorer selesai. Ada yang menyampaikan kalau sebenarnya honorer ini ketika tidak lolos nantinya akan menjadi paruh waktu. Nah, itu paruh waktu tuh sebenarnya gimana Pak sistemnya? Kalau bahasa sederhana sih yang saya tangkap, tidak ada yang berani memberikan penjelasan seperti apa sih paruh waktu. Ada honorer siluman, ada honorer pejuang. Nah, ini honorer siluman ini juga honorer banyak siluman sekali. itu Kembali bersama kami di TVR 09. Banyaknya edukasi dari pakar kesehatan terkait bahaya senyawa BPA pada kemasan plastik belum cukup menyadarkan akan resikonya, yang menandakan bahwa perlu lebih intensif disosialisasikan kepada masyarakat. Penggunaan alat makan atau botol minuman dari stainless ataupun kaca dapat menjadi salah satu cara mencegah kontaminasi BPA ke dalam tubuh. Selain itu, pemirsa juga dapat menangkal efek buruk BPA dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan mengenai lindungi diri dari bahaya BPA pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Kemasan plastik sudah menjadi bagian dari hidup kita. Bahkan untuk produk yang masuk ke tubuh seperti makanan dan minuman hampir selalu bersentuhan dengan plastik. Tapi sebenarnya ada hal yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan plastik demi kesehatan kita. Nah, di informasi dan tips kali ini kita akan bahas tentang kemasan plastik khususnya pada botol minuman. Pemirsa mungkin sudah sering mendengar istilah BPA yang terdapat pada botol plastik. BPA atau bisphenol A adalah sebuah senyawa kimia yang dipakai untuk mengeraskan plastik, termasuk botol minuman yang dapat dipakai ulang. Konsumsi minuman yang terkontaminasi BPA bisa berbahaya bagi tubuh kita. Dapat mempengaruhi kesuburan, resiko penyakit kronis, kanker, dan melemahkan fungsi otak. Tentu kita tak ingin tubuh kita terkontaminasi BPA kan? Ini beberapa tips dalam memilih botol minuman plastik agar terhindar dari bahaya BPA. Pemirsa dapat memilih botol plastik yang bebas BPA dengan melihat tanda di bagian bawah botol. Biasanya, botol minuman terbaik yang terbuat dari material plastik dengan kualitas food grade seperti low density polyethylene atau LDPE ataupun polipropilen atau PP. Di bagian bawah botol plastik juga biasanya ada kode angka.
Pemirsa harus memperhatikan kode ini ya. Botol plastik yang aman digunakan berulang kali ditandai dengan kode angka 5. Selain itu, pastikan hanya memilih botol minum yang mencantumkan tanda BPA Free pada kemasannya. Tapi sebenarnya tubuh kita juga masih dapat menangkal efek buruk paparan BPA dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Contohnya genistain yang terkandung dalam kedelai seperti tahu, tempe, dan susu kedelai. Kurkumin banyak terdapat pada kunyit. Likopen. Tomat dan semangka memiliki kandungan likopen yang tinggi. Luteolin. Antioksidan ini tinggi pada seledri, bayam, dan buah zaitun. Ada juga melatonin yang terkandung dalam jamur dan anggur. Jadi, kalau pemirsa merasa sulit menghindari diri dari bahaya BPA, tingkatkan konsumsi makanan berantioksidan tinggi ya pemirsa. Namun, sebisa mungkin hindari bahaya BPA dari diri sendiri dan orang-orang tersayang. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Kamis 7 November 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 1 DPR RI rapat kerja dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara guna membahas program 100 hari kerja dan persiapan pilkada serentak. Pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti terdapat rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal guna membahas evaluasi pelaksanaan anggaran, pendapatan dan juga belanja negara tahun 2024. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan kami di TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktani dan juga rekan Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.